Pola makan yang tidak teratur masih sering diabaikan, terutama mahasiswa atau pekerja. Pola ini telah menjadi ciri khas mereka yang sibuk. Sebagian menganggap bahwa waktu makan yang tidak teratur tidak menimbulkan masalah, asalkan setelahnya tidak makan berlebihan. Namun faktanya, pola makan yang tidak teratur disebutkan dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Makan tidak teratur tidak hanya saat melewatkan sarapan ataupun makan siang, namun juga mengkonsumsi makanan tidak seimbang dan bahkan makan terlalu larut malam. Dosen gizi Unhas Safrullah menyebut terdapat fungsi biologis yang berjalan dalam tubuh sehingga melewatkan kebiasaan makan yang teratur bisa mengacaukan pola biologis yang sudah terbentuk, salah satunya nafsu makan yang tak terkendali. Pada gilirannya menyebabkan obesitas akibat kelebihan asupan energi. Seseorang dengan pola makan tidak teratur biasanya mengkonsumsi makan berlebih karena terlalu lapar. Sementara energi yang masuk harus seimbang dengan energi yang keluar dari tubuh. Bisa kita lihat bahwa kalau misalkan tubuh kita merasa lapar misalkan, biasanya istilahnya ada balas dendam ya, tanda kutip ya. Dalam artian ketika tubuh kita terlalu lapar di sini, maka kemudian kita cenderung untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar di sini di waktu tertentu karena tubuh kita sudah memberikan sinyal merasa lapar dan itu sudah laparnya sudah berlebihan sehingga kemudian kita mengonsumsi makanan dalam porsi yang besar juga, dan itu kemudian bisa menyebabkan tubuh kita kelebihan asupan energi. Ketika kemudian tubuh kita kelebihan asupan energi, maka disitulah kemudian bisa terjadi obesitas atau kelebihan berat badan di sini karena energi itu semestinya seimbang antara apa yang masuk dengan apa yang keluar. Tak hanya kelebihan berat badan, kata Safrullah, kekurangan gizi pun dapat terjadi. Hal tersebut karena tubuh memerlukan energi untuk fungsi biologis terus berjalan. Sehingga jika tak ada energi yang masuk dalam tubuh, maka tubuh akan tetap menyerap simpanan energi sebelumnya dengan cara dipecah dalam bentuk glikogen. Sementara glikogen jumlahnya terbatas, hanya 350 gram. Juga kekurangan gizi pun bisa terjadi karena misalkan kita tidak makan tepat waktu sehingga kemudian tubuh kita, karena kita tahu fungsi-fungsi biologis itu tetap berjalan. Kita tetap bernapas, jantung kita tetap berdetak dan sebagainya. Jadi ada energi dasar yang dibutuhkan tubuh untuk bisa berjalan di sini. Ya, ketika kita tidak memperoleh energi misalkan dari makanan, maka kemudian tubuh kita akan tetap memecah simpanan energi yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya dipecah dalam bentuk glikogen di sini atau gula otot, itu yang dipecah sehingga kemudian apabila itu sudah dipecah, kemudian kita tahu bahwa massa atau bobot tubuh kita bisa berkurang di sini. Dan faktanya bahwa glikogen ini jumlahnya terbatas dalam tubuh kita, simpanannya terbatas, hanya sekitar 350 gram yang disimpan di otot dan di hati. Ketika itu sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian yang tadinya lemak yang ada di bawah kulit kita ini kemudian dipecah menjadi asam-asam lemak untuk selanjutnya itu yang dijadikan energi. Jadi akan ada kehilangan berat badan yang tidak diharapkan di sini. Selain itu, kebiasaan buruk ini bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus dan perubahan hormon. Peningkatan hormon kortisol dapat mengganggu berbagai aktivitas biologis tubuh, seperti metabolisme, peradangan, dan pengaturan gula darah. Sementara dalam jangka pendek bisa menyebabkan asam lambung hingga masalah pencernaan. Safrullah menyarankan, terutama mahasiswa, untuk membiasakan pola makan teratur, termaksud tidak melewatkan sarapan. Ini bisa dilakukan pada jam 6-9 pagi, sementara makan siang bisa dilakukan jam 12 hingga 2 siang, dan makan malam bisa dilakukan rentan pukul 6-8 malam. Tidak makan secara berlebihan seperti pada makan siang, karena bisa memicu rasa ngantuk dan malas bergerak. Zulkarnain, Andi Muhammad Safrizal, Unhas TV.